sehat-sehat selalu kan? Nah adik-adik, bagi kalian yang di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan dan banyakin minum air putih dan buah-buahan ya teman-teman. Nah, adik-adik yang di rumah, udah pada siap belum mengikuti Bina Iman online hari ini? Nah, bagi kalian yang udah siap, jangan lupa menyediakan Alkitab dan lagu-lagu yang lain ya. Jangan lupa ngikutin terus video selanjutnya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Humanitas di padang untuk hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Hai adik-adik, sebelum kita memulai Bia, kita berdoa dulu yuk. Mengambil sikap doa yang baik. Lalu kita tutup kedua mata kita. Mari kita hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita untuk mengawali sekolah Bia kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami. Di hari ini, dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia.
Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Nah, di masa pandemi ini kita telah selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu peka terhadap kesehatan diri kita sendiri maupun lingkungan dan sesama kita khususnya. Nah, di ayat 26 Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh. Nah, adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini sungguh indah sekali, bagaimana kesetiaan kita melayani Tuhan dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Tentu adik-adik dan Ibu Yuni dan teman-teman, kita melayani bukan dari hal yang terbesar, tapi kita melayani hal yang terkecil dahulu, tetapi sungguh bermakna untuk kita dan sesama kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita setia kepada Tuhan, itu kita akan mengaplikasikan atau melakukan keseharian kita dalam melakukan hal-hal yang kecil, namun sungguh berarti bagi sesama kita. Nah, tentu adik-adik tidak harus melakukan hal yang besar. Nah, contohnya kita memperhatikan kesehatan kita dan sesama kita, dan kita saling melayani, mengasihi satu sama lain. Nah, di sini Tuhan akan senang sekali kalau kita dapat melakukan itu, karena Tuhan memberikan atau meminta kita melakukan itu bukan dari hal yang besar, tetapi dari hal yang kecil yang berguna bagi kita dan sesama, tentu akan menjadi besar. Nah, contohnya adik-adik di sekolah, karena sekarang pandemi, tentu banyak yang sekolah di rumah atau melalui virtual. Nah, tentu ada hal yang kecil yang adik mungkin ketemukan kesulitan teman atau diri sendiri. Nah, kalau kita diri sendiri tentu minta tolong dengan mami dan papi. Tentu kalau kita misalnya melihat teman yang kesusahan, kita harus tolong. Sehingga mungkin melalui telepon kita harus menolong bagaimana, oh mungkin saya belum dapat informasi, tolong aku kasih informasi tentang pembelajaran apa yang belum dia mengerti. Nah, adik bisa memberikan contohnya, oh pelajaran ini begini dan harus dikerjakan dalam hari ini atau kapan. Nah, itu satu hal kecil yang dengan tulus kalian memberikan contoh dan melayani. Nah, masih banyak hal yang harus kalian lakukan dari hal-hal yang kecil. Nah, Bu Yuni pasti percaya kalian bisa melakukan hal ini dari hal-hal yang kecil, kalian pasti bisa dan mampu. Nah, terima kasih adik-adik. Mari kita sama-sama berupaya selalu melayani Tuhan dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini kita akan membuat aktivitas. Ya, aktivitas minggu ini kita akan membuat benih. Nah, anak-anak, tadi Ibu Yuni sudah sampaikan kalau kita harus memberi pelayanan, melayani. Nah, sebelum kita melayani, kita harus mempunyai benih iman.
Nah, kita akan membuat benih yang akan bertumbuh dalam diri kita agar kita bisa melayani Tuhan melalui hal-hal yang kecil. Nah, yang kita siapkan ini kertas, lem, spidol, pensil, penggaris, dan gunting. Langkah yang pertama ya, kita ambil kertas ya, kita ambil sebagian. Nah, nih kita ambil yang secukupnya. Kita ambil ya pinggirnya. Kemudian kita gunting ya. Oke, maka akan menjadi seperti ini ya. Kemudian kita lipat menjadi 3. 1, 2, 3 ya. Tapi nggak usah ditulis angkanya ini ya, supaya anak-anak tahu melipatnya menjadi 3. Setelah dilipat menjadi 3, kita langsung berikan, kita lipat menjadi 2. Kalau tadi 3 dan jadi 2, maka seperti ini ya. Kemudian nah nih kita kasih garis yang lipatan ketiga tadi, yang 3 lipatannya dibagi 3 tadi, kita garis pakai penggaris dan pensil. Kemudian kita membuat lengkung seperti gunung nih, seperti gunung ya. Setelah itu kita gunting gunungnya ya. Nah, kita gunting ya. Setelah anak-anak gunting, maka akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini kalau dibuka, nah, gunungnya ada 2, yang satu dan yang di atas dan yang di bawah. Kita lipat, kita temukan nih gunungnya ya, kita temukan. Tuh, kita temukan yang garis dengan yang garis. Nah ya, kita temukan yang garis dengan yang garis, temukan. Setelah seperti ini seperti biji. Anak-anak kalau melihat biji ya seperti ini, kita akan membuat gambar. Kita buat bijinya, kalau ditanam di tanah dia akan menghasilkan apa? Akan tumbuh akarnya, ya. Kita buat nih calon batangnya, ini akar-akarnya. Setelah jadi seperti ini ya, kita ambil kertas. Nah, sebelum ditempel ya, kita tuliskan dulu ayat emasnya. Diambil dari Yohanes 12 ayat 24. Tuliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, akan menghasilkan buah yang banyak. Ya anak-anak ya, kalau biji ini kita tanam, kita akan menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau kita tidak tanam, tidak akan menghasilkan buah yang berlimpah. Setelah anak-anak buat seperti ini ya, kita mau tempel di kertas ya, menempel pakai lem ya. Yang ditempel adalah bagian yang atas, jangan sampai bagian yang bawah kita
bagian bawah masih bisa dibuka. Nih, nah kita tempel, kita buat ini menjadi akarnya, kemudian ada daunnya. Nah, jangan lupa nih. Oke. Nah, ini bisa copot ya, untuk melemnya kurang kuat. Oke, yang dilem yang bagian atas saja ya. Nih. Oke. Nah, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jadilah biji gandum yang menghasilkan buah berlimpah dan selalu setia melayani dalam perkara yang kecil. Oke, selamat siang. Bye-bye. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih, dadah. Baiklah adik-adik, marilah kita akhiri Bina Iman Online hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami semua dalam Bina Iman Online hari ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami agar dapat melayani sesama di dalam lingkungan rumah, di dalam lingkungan masyarakat, melayani bagi sesama kami semua. Ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap langkah kami agar terhindar dari virus corona. Biarlah virus corona cepat berlalu dan kami dapat berkumpul kembali dengan teman-teman kami dalam Bina Iman di gereja. Tuhan, terima kasih. Doa yang tiada sempurna ini kami haturkan di hadirat-Mu dengan rataan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Amin. Anak-anak Bina Iman yang terkasih, menutup Bina Iman kita pada minggu ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, anak-anak Bina Iman, kakak-kakak pembina, orang tua kita masing-masing, keluarga kita di rumah, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wah, gimana Bina Imannya? Seru kan? Jangan lupa ya, aktivitasnya mesti dicoba.
Walaupun di rumah aja, adik-adik harus tetap belajar di rumah ya yang rajin. Jangan lupa olahraga juga. Nah, karena ini sudah penghujung acara, jadi kami mau pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!